oleh majelis hakim, ternyata para pihak turut 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir Dr. Reza Gladys kenapa Bang? Nah, kan itu sudah kuasa kami. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup di kami saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Nah, itu tadi. Iya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Nah, ada lagi 4M yang kedua, mereka menuntut di sini, ya, seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya. Kan itu betul, begitu ya, kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi ini ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M diperas sama 4M yang digugat on prestasi. Itu yang bagian kami, yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya benar. Ya. Pihak penggugat membuktikan bahwa ada perjanjian kontrak walaupun hanya perjanjian lisan. Nah, itu nanti Itu nanti setelah materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih 4M-nya. Tapi 100M-nya bukan bagian kami. Jadi ini kasusnya pengakuan si Dr. Reza panjang sendiri apa Bang? Terkait perjanjian. pengakuan dari dari sudah klien buat abang. LP di Polda, sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuan. Enggak, pengakuan perjanjian itu apa? Tertulis. Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik, dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kerja bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Tapi kalau ada ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Kejagung di situ turut tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masinglah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu. Ya, kita buktikan nanti. Benar enggak Kapolri dan Kejagung bersaksi terhadap perjanjian itu? Seperti itu. Artinya akan melakukan audit. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka N kan bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atas prosedur Kejagung dan masa perpanjangan tahanannya. Nah, yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tindak pidana, hanya itu. Ya, seperti itu. Cukup ya? Tanggapan Dr. Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini apa sih Bang? Gimana? Tanggapan Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini. Enteng-enteng aja, sampai dengan sekarang beliau masih santai melakukan kegiatannya karena beliau merasa bahwa tidak ada seperti itu. Ya. Mungkin ditambahi tentang P21, izin Pak Jul. Ya. Kalau proses P21 itu pada saat ini kan yang mengeluarkan itu adalah Kejaksaan DKI Jakarta ya. Jadi dalam hal ini masih ada koordinasi antara penyidik dari Polda dengan DKI. Nah, mungkin ada hal-hal yang seperti kami sampaikan, ada 2 saksi yang mungkin akan diperiksa kembali di sini. Mungkin hal itu koordinasinya. Ada inisial O, ada inisial S. Nah, itu mungkin koordinasinya.
Tapi yakinlah dengan adanya peningkatan status menjadi tersangka, itu alat bukti sudah terpenuhi untuk ditindaklanjutkan proses ini ke pengadilan. Nah, jaksa kan nanti akan bertanggung jawab di pengadilan. Nah, mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan itulah sifatnya koordinasi sebelum dinyatakan berkas ini lengkap. Transferan itu mempertegas perihal itu seperti apa nih Bang Biring? Nanti belum poin-poin perkara. Gimana? Masa kita duluan kan persidangan? Tadi kan pihak Nikita sudah menyebutkan itu juga. Iya. Kita kan belum. Ya. Jadi dia bilang dia dapat duit Ya, yang 4M. Iya, maksudnya pengen mempertanyakan itu dan ada 2 kali pembayaran dari pihak DRG kan itu tanpa Nikita minta. Seperti itu statementnya. Iya, jadi mereka kan dapat 4M. Ya. Sekarang mau lagi 4M lagi. Cuman 4M yang pertama itu kan tidak punya dasar hukum. Ya, tapi 4M yang kedua ini Dr. Reja kan sudah pakai pengacara. Jadi kita harus dasar hukum baru kita kasih 4M yang kemudian. Nah, jadi kalau nanti memang dia bisa menang berarti dia udah ngajuin 8M. Ya kan begitu kan, 4M yang pertama diperas, 4M yang kedua kita masih lihat dulu nih nanti persidangan ini. Ada nggak dasar hukumnya untuk dikasih 4M ini? Nah, kalau dia sukses ya berarti 8M dia dapat, 4 tambah 4. Cuman sayangnya satu adalah pemerasan, satu melalui gugatan investasi. Kalau benar. Kalau menang, kalau ada dasar hukumnya. Tapi Oke. kan semuanya harus melalui hukum ya, nggak bisa minta-minta gitu aja. Oke, tapi kan ada tuntutan imaterial juga 100M. Oh itu begini 100M-nya. Dia kan katanya kehilangan mata pencarian karena ditahan. Ya, yang menahan siapa? Polisi sama jaksa. Jadi nanti kita cobalah audiensi ke Kapolri sama ke Jaksa Agung bagaimana ini uang 100M ini. Karena mereka yang menahan nih kita nggak bisa kerja. Siapa tahu nanti Kapolri kasih 50M, Jaksa Agung kasih 50M, tutup 100M gitu. Siapa yang menahan mereka? Alasannya kan mereka tidak bisa bekerja. Itu alasannya, diminta 100M-nya. Ya, lalu pertanyaannya yang menahan siapa? Yang menahan kan polisi, persetujuan kejaksaan. Jadi nanti kita cobalah audiensi kepada Kapolri sama Jaksa Agung. Sekarang PN1 hakim. Siapa tahu nanti mereka mau bagi dua, 50 Kapolri, 50 Jaksa Agung, ya sudah kita kasih 100M-nya gitu. Berarti siap banget nih ya dari pihak udah DRG siap. untuk ini. Gimana Bang Biring? Kalau Kayaknya santai banget. dasar hukumnya jelas, ya dasar hukumnya jelas, sehingga pengadilan memutus, ya kita kasih. Ya, tetap begitu. Jangan kayak yang pertama nggak ada dasar hukum, ambil 4M, itulah pemerasannya. Kan jangan begitulah. Jangan diulangi lagi yang kejahatan pertama. Yang kedua ini janganlah, pakai dasar hukum lah. Kalau dasar hukumnya kita kasih 4M lagi, biar jadi dapat 8M gitu. Oke, Ya, gimana jelas Bang ya. Biring nih mungkin santai banget. Cukup ya. Aku pikir ini Itu pembukaan Ya, nanti umur setelah ya. nanti kita sambung lagi ya. ini seperti komedi aja ya. Ya mudah-mudahan komedi ini nggak berlanjut itu aja. Ya, oke. Oke, terima kasih Bang Biring. Mantap. Makasih Pak. Bang, tapi